di setiap rumah sakit kami itu memiliki Center of Excellence. Nah, Center of Excellence itu tadi seperti saya katakan ada jantung, ada anak tentang anak, comprehensive pediatric, comprehensive woman, dan ada juga comprehensive oncology. Nah, yang kita sedang mau kembangkan adalah suatu proyek baru yang akan kita rencanakan untuk opening di awal tahun depan gitu ya. Itu adalah merupakan um, kolaborasi dengan uh, pihak PT Jasa Marga di sini. Berlokasinya itu kita mau memberikan layanan seperti fast respon trauma center kalau kita bisa bilang seperti itu. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa, pengabdi. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 74 tahun Universitas Indonesia. Menurut rencana, selain akan kami tayangkan secara digital, wawancara ini juga akan kami bukukan. Saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Amira Ganis. Beliau adalah Presiden Direktur Brawijaya Healthcare Group. Apa kabar, Bu? Pagi Pak, baik Pak, baik Iya, baik Pak. Ibu Pak Bambang Amira. gimana baik? Baik. Ibu Amira Ganis ini menyelesaikan S1 Bisnis Administrasi di Universitas Indonesia, kemudian S2 di Northeastern. Northeastern University, kemudian mendirikan Brawijaya Healthcare Group pada September 2006, dan saat ini menjadi Presiden Direktur. Nah, Bu, supaya lebih jelas, walaupun singkat, mungkin bisa diceritakan perjalanan karir Ibu mulai kuliah sampai saat ini. Silakan, Bu. Ya, terima kasih Pak Bambang. Terima kasih juga atas kesempatannya. Ya. Ya, seperti tadi yang sempat disebutkan, beranjak dari menjadi mahasiswa berjaket kuning di UI, Ya. di kuliah di bisnis administrasi, lalu usai dari situ, saya berkesempatan sebenarnya eh, banyak magang-magang ya. Lalu habis itu diberikan kesempatan juga untuk bisa sekolah lanjut S2 di Amerika, waktu itu di Northeastern University, dan mengambil jurusan MBA, dan di sana berkesempatan juga bekerja sebagai financial analyst di satu perusahaan chemical company. Dan sepulangnya balik ke Jakarta, sempat saya bekerja di financial industry dan sempat mampir juga di energy business di aspek financialnya, dan bermula dari menjadi pasien Ya. sampai akhirnya terjun ke dunia healthcare, dan akhirnya seperti sekarang ini ya, Ya. jadi banyak sekali mengelola di bidang kesehatan gitu ya, rumah sakit. Ya. Nah, Bu, ini kan yang menarik, latar belakang Ibu kan bukan rumah sakit, bukan kesehatan, bahkan bukan Kesehatan. dokter juga. Nah, Yes. mungkin bisa diceritakan bagaimana sampai ke situ dan akhirnya berhasil.
Ya, jadi kalau berbicara memang umumnya dari inspirasi dari dokter ya. Ya, Kalau yang ya dari pengalaman saya pribadi, sebenarnya saya beranjak dari journey sebagai pasien. Sebagai hmm, pasien, eh, saya berkesempatan pada saat waktu saya kuliah melanjutkan S2, saya melanjutkan di Amerika, lalu di sana merasakan layanan kesehatan ya, dan apa-apa saja yang ditawarkan di saat itu. Lalu pada saat kembali ke Indonesia, tentunya juga membutuhkan layanan kesehatan. Saya sebagai seorang ibu pada saat itu bolak-balik berbicara dengan mencari dokter, rumah ya, sakit dan lain-lainnya. Di titik itu saya melihat, oh ada celah yang memang sepertinya menjadi jawaban atau ya, yang diinginkan oleh pasien. Saya banyak beranjak dari aspek pasien ya, aspek pasien. Lalu dari situ memang em, jatuh cinta lah bisa dibilang gitu ya, ya, jatuh cinta sama healthcare bisnis karena memang em, selain walaupun banyak kata-kata jargon yang saya harus ya, banyak pelajari dan tapi alhamdulillahnya saya banyak dibantu oleh para dokter dan mitra kami juga dokter yang terus juga membantu di dalam rumah sakit pengelolaan rumah sakit. Jadi em, senangnya itu adalah berkecimpung di dunia healthcare ini rasa bisa membantu, rasa bisa membantu ya. teman, rasa bisa membantu keluarga, dan apabila hasrat itu terpenuhi itu rasanya puas gitu ya. Kira-kira gitu ya. Jadi masuknya ke awal dari situ sih sebenarnya. Terus akhirnya berkembang. Kalau kita Ya. bisa bilang begitu. Nusa dan bangsa, semangat bincang gembira, sadar bertugas mulia, berbakti dalam karya, mahasiswa Universitas Indonesia. Baik, motivasi cita-cita ada, kesempatan ada, mungkin Betul. manajemen dikuasai, leadership juga mungkin berpengalaman. Tapi awal-awalnya itu seperti apa, Bu? Misalnya itu kan membutuhkan SDM, membutuhkan sarana, apalagi sarana kesehatan, rumah sakit dan sebagainya. Nah, kemudian modalnya dan sebagainya. Nah, ini yang mungkin menarik. Iya. Jadi memang rumah sakit itu padat modal ya, Pak ya. Ya, Jadi padat modal. Jadi pada saat kita berangkat eh, membangun rumah sakit pun secara apalagi saya bukan background dokter ya, tentunya tidak berani kalau kita tidak bermitra. hmm, Jadi pada saat itu kebetulan tadi dalam ceritanya saya sebagai pasien, saya ya, seeking pelayanan kesehatan ya, dan pada saat itu sebenarnya salah satu yang menjadi bersama itu adalah dokter pribadi saya hmm, juga gitu ya. ya, Ya merupakan tempat saya berkonsultasi gitu. Nah, di titik itulah saya banyak belajar dari beliau dan rekan-rekannya bagaimana apa sih pengelolaan rumah sakit itu, apa aspek patient safety, apa sih apa faktor-faktor indikator kualitas yang kita harus perhatikan dan lain-lainnya. Kalau dari sisi persiapan infrastruktur sendiri, memang banyak saya dari background bisnis tentunya mewarnai hal-hal tersebut. Bagaimana cara mempersiapkan bisnis itu sendiri, permodalannya, dan bagaimana bisa kita mengelola ini menjadi satu institusi yang bisa memberikan pelayanan yang optimal. Tapi memang pada awalnya kita banyak sekali karena kolaborasi antara em, istilahnya praktisi medis dengan non medis di mana di sini adalah provider kesehatan para dokter dengan saya dari aspek customer kita saling mengisi itu di situ yang saya rasa uniqueness-nya yang terjadi jadi banyak sekali kita uh,
dari sisi usia Brawijaya itu 18 tahun. Ya. Mungkin kalau di masa itu belum umum adanya electronic medical record. Tapi kita Hmm. dari awal, dari 18 tahun yang lalu, kita udah pakai electronic medical record. Kenapa? Karena dari aspek bisnis dan dari aspek efisiensi, efektivitas bekerja, angle itu saya merasa penting sekali untuk kita push dalam Ya. pengelolaan rumah sakit. Tentunya cukup challenging dan saya butuh istilahnya komitmen dari para dokter untuk mau mengendorse hal-hal tersebut ya. Dari pada saat itu belum umum adanya layar komputer di depan Ya. poliklinik ya. Tapi hal itu kita coba perkenalkan dan kita edukasi dan ya alhamdulillah dengan hal-hal itulah kita bisa mengelola, kita bisa memberikan layanan yang berbeda dan memperhatikan pasien atau patient first Ya. seperti itu. Itu awalnya mulai dari poliklinik atau langsung rumah sakit? Awalnya dari rumah sakit ibu dan anak. Ya. Ya. Jadi berangkat dari pengalaman pribadi saya sebagai seorang ibu Ya. yang mencari layanan kesehatan dan pada saat itu banyak sekali yang saya dapati pelayanan kesehatan itu kurang friendly ya bahasanya dengan customer ya kurang friendly. Jadi artinya apa? Saya datang ke rumah sakit itu Ya. rasanya takut. Belum apa-apa saya sudah merasa aduh nih trauma banget rasanya. Um, Menyeramkan, terus antriannya panjang, lalu um, apa ada nuansa-nuansa mungkin baunya bau disinfektan ya, tapi rasanya Ya. itu melekat di pikiran saya jadi tambah takut gitu ya kalau kita sebagai pasien gitu. Nah, pada saat itu hal-hal yang kita perhatikan sampai dengan level detail, pemilihan warna, pemilihan jenis ambience yang kita ingin lakukan, termasuk juga cara menunggu yang nyaman Ya. dan bagaimana dokter berkomunikasi. Itu hal-hal yang pertama-tama mulai dari situ. Jadi dari first experience as a mom, yang membawa anak, gimana rasanya anak itu susahnya dibujuk ke dokter, marah-marah, nggak mau nangis gitu ya. Itu hal-hal itu yang kita perhatikan. Universitas Indonesia, Universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa, pengabdi. Ya. Baik. Jadi pertama memilih rumah sakit ibu dan anak. Nah, pasti itu ada kaitannya dengan lokasi, karena harus memilih tempat di mana kira-kira belum ada di situ. Nah, kemudian pakai nama Brawijaya, itu apa koneksinya? Ya, memang kalau nama Brawijaya itu karena memang lokasi kita pertama Oh, ada di Jalan Brawijaya. ya. Jadi untuk kemudahan kami mengkomunikasikan Oke. ada di mana, itu kita sampaikan rumah sakit ibu dan anak Brawijaya. Waktu itu kita bicara begitu ya. Ya. Jadi Brawijaya itu datangnya dari lokasi sebenarnya, Ya. dari lokasi. Nah, berangkat dari situ tentunya karena tadi ya cita-citanya pertama-tama adalah ingin avoiding non-traumatic feel, lebih ke arah soothing environment, sekaligus juga memberikan layanan yang terbaik. Um, Hal itu yang menjadi terlihat maju gitu ya, terlihat dapat penerimaan yang cukup baik dari masyarakat, uh, sehingga pada saat itu kita sudah berhasil menjadi destinasi lah, Ya. walaupun lokasi kita tuh di Jakarta Selatan gitu Ya. ya, tapi pasien kita dari berbagai tempat gitu. Ya. Mula-mula rumah sakit ibu dan anak, kemudian berkembang menjadi beberapa rumah sakit. Apakah sama semua rumah sakit ibu dan anak Dan semua, atau apakah berkembang juga dengan fasilitas apa ya pendukung selain rumah sakit?
Ya, jadi kalau kita lihat dari sisi trigger pertamanya tadi bicara eh, ibu dan anak, tetapi kalau kita bicara bigger picture-nya, apa sih yang jadi istilahnya insight cita-cita gitu ya, visinya kita, itu sebenarnya ada keinginan pada saat waktu journey di awal itu bagaimana mengkomparasikan layanan di luar negeri dan layanan di Indonesia. Hal itu menjadi stimulus awal gitu ya, sehingga pada saat kita mengembangkan rumah sakit itu sendiri, Rumah Sakit Brawijaya, kita mengembangkan standar pelayanan memang yang kita ingin menjadi layanan yang berstandar internasional. Nah, tentunya tidak bisa untuk tidak hanya dari sisi apa namanya aspek luas saja pelayanan saja, tapi ingin juga berbicara tentang milestone produk-produk medis. Nah, waktu kita berbicara tentang ibu dan anak pada saat itu, kita bicaranya kita ingin memang jadi kebanggaan bagi negeri Indonesia bahwa kita memiliki layanan ibu yang komprehensif dari end to end, dari masalah reproduksi ibu apapun masalahnya, end to end ada di dalam satu tempat. Anak dalam satu tempat end to end, apapun itu bisa berhenti di Brawijaya. Pada saat kita mendevelop bisnis kita ke tempat-tempat yang lain, tentunya kita sesuaikan dengan tempat dan lokasi. Kita mulai bergerak terhadap layanan apa lagi nih yang kita bisa kembangkan end to end. Layanan yang bisa kita jadikan kebanggaan atau center of excellence yang istilahnya kalau bicara spesialistik itu super spesialistik yang bisa layanan itu benar-benar sampai dengan titik yang paling komprehensif itu kita bisa peroleh di Brawijaya. Nah, di saat itulah kita mulai berkembang. Kalau dari sisi perizinan tentunya dari RSIA bergerak ke umum ya, tetapi kita selalu memiliki Center of Excellence. Jadi kita bergerak ke bidang jantung. Jantung itu kita memiliki layanan end to end, sakit dari mulai apa saja, lalu sehingga dan operasi-operasi atau tindakan-tindakan yang paling terkini. Dan menjadi milestone kita juga di saat ini, jika kita salah satu tolak ukur keberhasilannya adalah bisa malah mengkonversi pasien yang tadinya rencana ke luar negeri atau pernah berobat ke luar negeri untuk kembali ke negeri dan berhasil dilakukan pengobatan di Indonesia dan khususnya di Brawijaya. Dan ini merupakan menjadi milestone tolak ukur untuk kami membuktikan bahwa kami bisa jadi kebanggaan negeri. Itu mungkin um, aspek cita-cita besarnya gitu, Pak. Ya, kalau sampai sekarang sudah berkembang menjadi berapa rumah sakit dan apa saja kegiatan grup ini? Ya, jadi hari ini kita memiliki 5 rumah sakit, 2 klinik, dan akan menjadi 6 rumah sakit, di mana di setiap rumah sakit kami itu memiliki Center of Excellence. Nah, Center of Excellence itu tadi seperti saya katakan ada jantung, ada anak tentang anak, komprehensif pediatrik, komprehensif woman, dan ada juga komprehensif oncology. Nah, yang kita sedang mau kembangkan adalah suatu proyek baru yang akan kita rencanakan untuk opening di awal tahun depan gitu ya. Itu adalah merupakan kolaborasi dengan pihak PT Jasa Marga di sini. Berlokasinya itu kita mau memberikan layanan seperti
fast response trauma center, kalau kita bisa bilang seperti itu. Itu hanya khusus di Jakarta dan sekitarnya atau juga punya kemungkinan berkembang di luar Jakarta? Kalau dari sisi rencana kerja, tentunya kita tidak hanya di Jakarta, Pak. Saat ini memang pengembangan-pengembangan kami masih berada di Jakarta untuk yang waktu dekat, tetapi di dalam waktu depan kita ingin melebarkan ke kota-kota yang menjadi destinasi untuk pusat rujukan layanan kesehatan. Jadi karena kami ingin sebenarnya bercita-cita menjadi pusat rujukan untuk layanan komprehensif di beberapa layanan kesehatan. Ya, baik. Kalau menurut apa yang berkembang sampai saat ini kan boleh dibilang Brawijaya Healthcare ini sukses. Nah, kalau dari segi manajerial, apakah Ibu Amira berpikir bahwa model manajemen instalasi kesehatan itu lebih baik dipegang orang yang non medis atau yang dipegang dari kalangan medis? Kalau nggak salah kan di Indonesia ada apa ya sekolah lanjutan khusus magister administrasi rumah sakit. Nah, itu apakah diperlukan atau seperti apa menurut pengalaman ini? Um, saya tidak ingin terikat pada titel atau apa sekolahnya apa gitu ya. Tetapi yang jelas bahwa keilmuan yang dibutuhkan di dalam mengelola rumah sakit yang saya pahami adalah tentunya kita harus memahami banyak tentang apa ekspektasi kualitas medis dan apa hal-hal yang perihal tentang layanan medik itu sendiri. Sehingga apakah berbackground medis atau tidak, saya rasa itu menjadi PR besar karena hal yang tentang pelayanan kesehatan itu adalah pasien atau customer dalam hal ini masyarakat itu mempercayakan kesehatannya kepada institusi tersebut. Jadi dari mindset manajemen, patient safety always first. Itu harus menjadi utama. Patient safety always first. Nah, hal ini background sih saya tidak kaku ya Pak terhadap hal itu ya, tapi bahwa pemahaman hal ini itu harus menjadi pemahaman yang harus jadi underlying gitu ya. Nah, sedangkan hal aspek-aspek lain tentunya sebagai seorang pimpinan di suatu bidang usaha, apalagi bidang usaha itu kita ingin enlarge, tentunya aspek bisnis itu perlu sekali menjadi memperkuat institusi itu. Jadi kita sama-sama pahami. Jadi waktu saat awal saya masuk ke industri healthcare, practically regulasi ini adalah industri yang highly regulated dan bisa dibilang karena highly regulated, kecenderungannya adopsi terhadap perubahan atau inovasi itu tidak secepat itu gitu ya, tidak secepat itu. Jadi pada saat itu I still remember ya, pada saat itu saya sering sekali mengajak teman-teman di industri kesehatan, benchmarking itu saya nggak pernah ajak ke rumah sakit. Saya pasti ajak ke layanan-layanan atau industri lain. Misalnya saya ajak benchmarking yuk kita ke airport. Benchmarking yuk kita ke banking. Benchmarking yuk kita ke perhotelan. Lihat deh bagaimana melayani customer. Lihat aspek apa yang menjadi keunggulan di situ. Apa yang menjadi aspek yang diukur untuk kita mendapatkan satisfaction. Don't be happy for the current situation. Lihat deh, industri lain sudah bertransformasi. Lihat industri banking bagaimana dia mengadopsi teknologinya sehingga betapa streamline-nya proses untuk bertransaksi. Lihat deh industri hotel bagaimana bertransformasinya begitu cepat sehingga layanan begitu efektif. Hal-hal ini yang mungkin menjadi warna ya, Pak ya, yang saya bawakan ke pada saat pengelolaan Brawijaya itu sendiri. Universitas Indonesia, universitas kami.
Pusat Ilmu Budaya Bangsa, kami mahasiswa pengabdi. Bisnis kesehatan itu mengandalkan kecanggihan layanan medis yang makin lama kan makin sophisticated ya, jadi semakin rumit. Nah, sekarang kalau manajernya tidak dari latar belakang medis, apa yang harus difahami yang paling penting terhadap bisnis ini? Kita harus banyak belajar tentang mengukur istilahnya kualitas atau Ya, kualitas daripada medis itu sendiri. Apa yang menyebabkan safety issues, kita banyak harus mempelajari eh, aspek-aspek apa karena kita harus memberikan layanan-layanan yang memang patient safety. Kita harus mempelajari juga teknologi-teknologi serta keahlian-keahlian apa yang eh, terinovasi baru muncul ya, di saat Brawijaya waktu itu baru dimulai, belum ada istilah minimal invasive surgery. hmm, Itu pada saat itu masih namanya surgery ya surgery saja. Sekarang banyak sekali development yang menyebabkan kita secara inovasi medis itu sudah bisa melakukan surgery dengan tingkat luka, tingkat invasiveness yang sangat rendah. Sehingga seperti kemarin kita sempat melakukan itu adalah istilahnya MVR, menggantian klep di jantung posisinya tanpa open heart, tanpa dibuka dadanya, hanya menyayat kecil di ya, samping itu ya. Dan itu bisa dilakukan. Itu semua ya tentunya kita perlu pemahaman apa sih what's out there as a technology, lalu apa yang dibutuhkan. Jadi perlu memahami produknya pasti dong. ya, Kita pasti gitu. ya. Baik, secara teknis mungkin membutuhkan apa ya, saling pengertian masing-masing. Eh, Secara psikologis bisa muncul masalah nggak Bu? Karena mereka merasa saya ini kan ahlinya saya, masa yang ngatur-ngatur saya eh, bukan orang yang tahu medis misalnya. Ya, jadi pada awalnya memang pasti ada stigma-stigma seperti itu ya Pak ya. Ya, Eh, tetapi kembali lagi kalau prinsip kolaborasinya itu bisa terjadi di mana masing-masing pihak bisa memberikan nilai tambah ya, terhadap bisnis itu sendiri, saya rasa the trust will build gitu ya. Jadi pada titik itu kita sama-sama saling respect, pasti punya strength di masing-masingnya dan kuncinya juga listening ya, ya, apa yang dibutuhkan dan tanpa mengesampingkan ego-ego yang tercipta biasanya dalam hal-hal seperti ini. Memang ya. it needs time dan it needs a lot of work and istilahnya energi positif yang kita harus bangun di sini. Baik, sekarang kita kembali ke UI lagi. Ketika kuliah, Yes. apa yang dibayangkan? Tadinya kira-kira setelah lulus ini bisa bekerja menjadi apa? Iya, pada saat itu sih tentunya pada saat kita masih muda ya kuliah ya, pasti cita-cita kita ya indikator kita ya kita pengen jadi orang sukses gitu ya. Ya, Indikator sukses tuh waktu itu ya sederhana aja sih. ya, Kerja di kantor keren, ya, ya kayak begitu-begitu. Tapi as kita masuk ke dunia bisnis sendiri ya, lalu terjun, kita mulai ter em, terinspirasi gitu ya. Salah satu hal yang artinya menjadi kekhasan daripada UI sendiri adalah saya melihat memang terbangunnya network ya. hmm, UI itu offering besides academic gitu ya. Tentunya jejaring network dari manusia-manusia yang berkualitas. Dan itu yang menyebabkan kita juga sebagai manusia yang selalu cenderung berkompetisi, ya, cenderung ingin juga kalau dulu indikator of sukses pada saat lulus mungkin bekerja di kantor yang gedungnya tinggi, ya, pakaian yang keren-keren, ya tentunya kita sebagai manusia terus terus men-challenge diri dan selalu melihat sekitar-sekitar, teman-teman kita yang di UI udah di mana ya? Nah, hmm, itu menjadi motivasi sih, Pak. Nah, hal-hal ini yang terus menjadi motivasi buat saya pribadi dan saya rasa juga buat banyak
para alumni ya, untuk bagaimana kita bisa melakukan hal yang lebih baik. Dan akhirnya kita melihat bahwa beyond ourselves, Ya. kita ingin menjadi eh, manusia-manusia yang bermanfaat. Nusa dan bangsa, semangat bincang gembira, sadar tugas mulia, berbakti dalam karya, mahasiswa Universitas Indonesia. Nah, sekarang pertanyaannya, eh, apa saja pengalaman, kultur, pembelajaran yang bukan teknis bidang yang dipelajari itu yang akhirnya membantu di dalam menjalani karir. Ya, kalau selama saya berkuliah ya, itu pertemanan Ya, menjadi kunci ya waktu pada saat itu ya, karena kita banyak sekali selain duduk di kelas, kita banyak sekali dapat sebenarnya em, hal-hal ilmu-ilmu dari sisi how to adapt, hmm, how to mitigate challenges itu dari kita bersosialisasi. Nah, bagaimana kita bisa diterima sama kelompok tertentu, bagaimana kita bisa actually menjadi orang yang dipertimbangkan itu adalah hmm, hal-hal yang pada saat kita berkuliah dan bersosialisasi. Jadi hal-hal itu menjadi hal yang dipelajari sembari berjalan. Pada saat ya, itu sih nggak terasa seperti belajar ya, seperti keseharian aja gitu. ya. Nah, sekarang setelah Ibu mempraktekkan sendiri, ternyata bisa berkarir, berkembang, dan berhasil di bidang yang kalaupun tidak bidang lain, tapi bidang yang lebih luas dari yang dibayangkan pada waktu kuliah. Apa yang disarankan kepada baik institusi alma maternya maupun kepada mahasiswa yang sedang belajar bahwa dunia kerja ini sangat luas sehingga memerlukan persiapan-persiapan yang mungkin tidak terprediksi sebelumnya. Ya, Em, saya selalu melihat bahwa I'm quoting dari kalimat dari Disney ya Pak ya, keep Ya, moving forward gitu ya. Jadi hmm, itu menjadi energi buat saya. Artinya terkadang kita di dalam menghadapi dinamika di kehidupan, baik itu karir, dalam kehidupan pribadi, itu kita banyak challenges gitu ya. ya, Let's not focus only on the challenges, tapi bagaimana kita bisa melangkah. Dan dari melangkah maju, kita perlahan akan bisa menyelesaikan banyak hal-hal yang tadinya sebelumnya menjadi barikade atau halangan untuk kita bisa mencapai apapun yang kita raih. Break that out. Jadi kita bisa keluar dari itu semua. Nggak pernah nyangka kok ya, apa yang kita bisa capai dari dahulu kita bercita-cita mungkin cuma ini gitu ya. Tapi setelah kita melangkah, 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 melangkah terus, ternyata oh oke, we can do more. Dan akhirnya kembali ke kalau kita lihat di ujungnya gitu ya, kita ini mau apa sih di muka bumi ini gitu? Kapan sih di saat kita udah di usia yang produktif, lagi masih produktif, apa sih yang kita bisa lakukan dari sisi bidang keahlian, dari jalur karir kita apa sih? Tentunya kita kan ingin ingin menaruh suatu apa istilahnya prasasti sebagai manusia yang bermanfaat, memiliki prestasi. Nah, hal-hal ini ya nggak ada limitnya tuh, nggak ada ya, limitnya. Keep moving aja, positive energy gitu ya, keep moving. ya, Dan being Indonesian tentunya kita selalu juga meletakkan merah putih kita, menjadikan cita-cita bahwa Indonesia itu kalau bisa kita punya dong terus ambisi untuk jadiin Indonesia center atau pusat. ya, Pusat apa? Ya tergantung bidangnya ya, apa. Kalau saya dalam bidang healthcare pengen banget ya, Indonesia jadi center healthcare. ya. Uh, dan lain-lainnya tentunya kita masing-masing berkarya gitu ya dalam bidangnya masing-masing. Ya.
Nah, baik, ini menarik juga. Kalau menurut Ibu mungkin punya pandangan alumni bisa sefakultas, sejurutan atau fakultas lain yang sekitar angkatan-angkatan Ibu yang kira-kira bisa menjadi tadi apa inspirasi itu kan paling gampang kalau konkret. Misalnya Ibu menyebut ada Hmm. tokoh ini di bidang ini, tokoh ini di bidang ini. Kalau ya tadi ya Pak ya, jadi Ya, di masing-masing kita yang menjadi manusia bermanfaat itu kan luas gitu ya. Kalau ya, misalnya kita bicara, katakan seorang dokter, ya ya, saya karena sehari-hari berkecimpung dengan dunia ya, dokter ya, ya, saya ingin sekali gitu, ya, misalnya dari teman-teman di mahasiswa UI, dari alumni ya, itu bisa menjadikan Indonesia itu jadi center untuk kesehatan tropis gitu misalnya tropical disease gitu. Kita referensinya di Indonesia aja dong yang jadi tolak ukurnya semua semua scientific research dan segala macamnya dibangun di Indonesia deh gitu. Itu keinginan ya. Kalau kita ya, bicara keinginan, pinginnya ke situ dong gitu. Lalu kita nih populasinya besar sekali. Kalau bicara dari sisi apa ya istilahnya jenis variasi pasien banyak sekali sebenarnya. Jadi kekayaan atas knowledge itu sebenarnya bisa bisa banyak dikembangkan karena ya, medis itu juga kan medical evidence yang kita harus kembangkan. ya, Um, banyak juga kalau di sini saya tahu sendiri bahwa dokter misalnya melakukan namanya operasi bedah syaraf gitu ya. Mungkin secara teknis teknologinya dia pelajari di Jepang gitu. Tapi sebenarnya praktek paling banyaknya ada di Indonesia. Kenapa? Karena jumlah populasinya banyak. Nah, kalau bisa ini menjadi suatu apa ya istilahnya bahan yang kita jadikan suatu istilahnya kekayaan gitu, ya, kekayaan karena teori boleh dipelajari di tempat lain, teknologi kita boleh dapatkan inspirasi, tapi kenapa nggak kita kembangkan sendiri menjadi milik bangsa? Nah, ini hal-hal yang seperti ini yang kita ambil, saya ambil contohnya di dunia medis ya, ya. seperti itu. Baik, luar biasa. Terima kasih sekali Ibu Amira Ganis, Nah, Presiden Direktur Brawijaya Healthcare Group. Banyak sekali yang sudah disampaikan dan sangat inspiratif. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, terutama para generasi muda yang sedang mulai karir atau bahkan sedang menuntut ilmu di perguruan tinggi khususnya di UI. Sekali lagi terima kasih Bu, sukses. terima kasih Pak, terima Ya, kasih atas terima kasih. kesempatannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa, pengabdi. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi